sebelum puasa sebenarnya kita sudah, jadi pas terakhir saya podcast tentang take down LGBT itu sudah kita bicarakan karena memang sudah ada rencana sebelum itu. Kemudian mengerucut pas saya di Mekah, Sabrina WA saya untuk bisa membantu pelaksanaan di hari H, terutama terkait dengan dokumen Dedi yang mualaf karena dulu belum sempat kita urus kan. Akhirnya kita urus supaya di buku nikahnya dia sudah tercatat sebagai muslim. Terus ya akhirnya berlanjut sampai kemudian hari H. Memang dari awal Mas Dedi menghendaki ya nggak usah ribut-ribut lah, yang penting kita nikah. Kira-kira itu kronologinya. Gus, bisa dikatakan ini kan kayak terkesan tertutup sama media. Seperti apa sih Gus? Sebenarnya bukan tertutup, memang dari awal dia bilang nanti kalau ketemu media Gus bantu aja ya. Karena memang dia pengen khusyuk, akan sampai jangankan media luar, medsos dia sendiri kan di nonaktifkan selama sini karena mau fokus di acara kemarin. Makanya bukan apa, kemarin ketika akad nikah itu yang hadir cuma sekitar 20-an orang keluarga semua. Suasananya sangat syahdu karena memang kita konsep begitu simple di lokasi yang sama, cuma sekitar 20 orang. Saksinya kebetulan Pak Jaksa Agung, dia minta saya untuk bisa menghubungi Pak Jaksa Agung karena memang Pak Jaksa Agung juga dulu saya kenalkan dengan Mas Dedi dan dekat beberapa kali ada di podcast. Kemudian sama Ayah Hendro Priyono, kemudian full keluarga, gak ada orang luar sama sekali. Ijab, oke. Untuk ijab kabulnya, Gus. Keluarganya siapa? Keluarga Sabrina ada semua. Bapak ibunya Sabrina ada. Yang menanyakan langsung bapaknya Sabrina. Saya hanya dampingi, saya khutbah nikah. Kemudian yang sebagai wali langsung bapaknya si Sabrina. Kemudian catatan acaranya ya, dari kita masuk ruangan, kemudian yang duduk di situ kedua mempelai, kanan kiri Pak Jaksa Agung sama Pak Hendro Priyono. Kemudian saya berjajar tiga, samping kiri saya walinya si Sabrina, saya di tengah. Kemudian samping kanan saya Pak kita khutbah nikah, kemudian diijabkan sekali selesai karena pagi harinya saya briefing Mas Dedi di kamar untuk prosesinya termasuk ijab kabulnya. Kemudian setelah itu foto-foto dan saya nasihat pernikahan sekitar 15 menit sudah selesai. Terus kemudian sore baru resepsi. Gus, bisa dikatakan Proses ijab kabulnya, Gus, Tanggal 6 kan coba atau di tanggal 6 2022 2 kali 3 kan 6. Makanya kenapa jatuhnya angka 6. Enggak, cuman kemudian memang kalau mas kawinnya itu sesuai dengan tahun dalam bentuk dolar Singapura. 2000 berapa ya pasnya? Paling sama dengan ini, sama dengan tahun. Jadi 2000 mas kawinnya itu seperangkat alat sholat, kemudian emas 66 gram dan uang tunai 2022 Singapura dolar. Di pas tahun kan. Itu ada permintaan khusus nggak dari pembelai wanita? Nggak ada. Kenapa? Kenapa milih dolar? Karena kan kalau cari $2 Singapura kan masih ada. Iya kan? Kalau rupiah kan susah. Ya pastilah, makanya pagi hari saya habis nge-gym, dia WA saya, bro di mana? Masih nge-gym, temenin gua dong. Aku ke kamarnya dia, kebetulan kamar saya jejer sama beliau. Jadi 3 kamar. Mas Dedi sama tim sendiri, saya harus sebelah jauh Sabrina dengan keluarganya. Itu ya dia curhat deg-degan.
Saya bilang kan, lo kan udah pengalaman mata lo peyang. Terus akhirnya curhat ya bahwa kemudian biasalah kalau orang mau menikah kemudian banyak ujian atau banyak masalah kan biasa. Tapi yang normal-normal saja itu masih terkendali. Kemudian dia memang niat untuk meng-off and medsosnya itu dalam rangka fokus. Gus, tapi emang dari setahun 2 tahun lalu mantap yang di 2020. Saya sudah dari tahun 2019 ngomong sama dia untuk segera menikah. Jadi ini perjalanan panjang. Tapi kan memang ada beberapa hal yang harus diselesaikan, umpamanya dengan masalah keluarga besar, masalah Aska sendiri supaya betul-betul mantap menerima ibu yang ini si Sabrina. Jadi ya lamanya itu karena proses pemantapan dan proses meyakinkan semua pihak, Aska sendiri, keluarganya Sabrina sendiri, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah berakhir indah. Aska kebetulan pas saya lagi ngobrol sama Mas Jadi di kamar, dia datang. Terus saya bahas, saya tanyakan sama dia, how about your new mom? Dia ketawa, dia sudah. Karena kemarin kan Aska orangnya datar gitu aja. Dan masih sempat bercanda kan di postingannya. Ketika posting wajahnya Sabrina nggak dilihat. Tapi artinya memang mengutarakannya sudah lama ya? Udah lama. Dan saya sendiri sudah minta sekitar tahun 2019. Saya minta setelah dia sadar itu, saya sering komunikasi, lo harus ngapain lagi bro? Ya daripada ini muncul semua pertanyaan, ya kamu nikah. Makanya semalam itu, kemarin dan semalam kebetulan saya khotbah nikah, nasihat nikahnya 2 kali. Jadi semalam habis akad dan kemarin habis akad dan malamnya ketika acara resepsi dibuka sama opening Mas Dedi sama Sabrina sendiri langsung. Kemudian saya diminta untuk berdoa dan memanjatkan syukur serta memberikan nasihat ketika resepsi itu. Saya bilang ini perjalanan panjang dan masih tak garapi. Mungkin ada pertanyaan dari para hadirin, kenapa ini privasi, kenapa kok begitu sederhana dan undangannya nggak banyak, cuma 50 orang, 50 seat semalam. Nah, saya bilang sama Dedi, ini saya nggak tahu ini benar-benar pengen privasi atau karena nggak ada anggaran atau karena budget terbatas. Tapi kemudian saya bilang, ternyata saya tahu jawabannya adalah bahwa pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah. Yang wajib itu mahar, bukan mahar. Jadi seneng banget. Bener lu pilih ini bukan. Ya cuma 50 orang. Itu emang konsepnya intimate wedding. Iya, jadi padahal saya tahu itu begitu banyak vendors, begitu banyak TV yang menawarkan dia untuk live seperti artis-artis yang lain, dianya nggak mau. Ini setelah kemarin saya nggak mau lah bro, saya pengen ini sakral, nggak mau diributin dengan non teknis. Termasuk ada beberapa pihak manajemen TV yang kontak saya, bisa nggak sih kalau ada jadi nikah di live gimana dan lain sebagainya. Jadi itu betul-betul core of the core, intinya inti keluarga. Tamu sendiri kayaknya ada namanya kakak gitu, terus ada nggak ada. Saya tanya, bro kenapa nggak ngundang teman artis sama sekali? Lo kebayang nggak bro, teman gue itu banyak. Kalau gue undang satu, yang lain pasti mau diundang. Jadi yang mau khusus nggak jadi kan. Jadi bukan gue nggak respect sama mereka, nggak menghormati mereka. Gue hormat, justru karena gue menghormati mereka nggak tak undang, nggak mau ngerepotin. Ya kalau Dedi ngundang satu teman kan itu yang lain iri kan. Makanya alasan itulah kemudian nggak ngundang yang lain. Kalau Kalina sendiri, Kalina Ada pestanya. Sampai hari ini nggak ada. Ya resepsinya semalam itu sudah sekalian. Gus katanya souvenirnya menarik. Kalau boleh tahu apa sih Gus? Souvenirnya parfum. Ada. Souvenirnya parfum. Ada arti tersendiri mungkin. Ya biar keluarganya wangi lah, nggak kayak Tapi katanya hadiah dari Gus akan mengumrohkan, misalnya berangkat Haji, umroh. justru bukan saya haji. bilang, lo minta hadiah apa mah dari gua, mau haji mau umroh, gua jabanin dan udah lantar gampang. Kan dia tanya, lo minta kado apa dari gua? Saya bilang, gua udah sering repotin lo malah mau minta kado gitu. Ya alhamdulillah itu. Kalau dari daftar undangan tuh mungkin yang orang luar semalam resepsi itu ada Pak Andro Priyono dengan Mas Dias, kemudian ada Mas Gilang sama Mbak Sandi.
karena kebetulan Sandi ini sama Sabrina dekat banget. Sehingga dia adalah, ya cuman itu kebetulan saya satu meja dengan Mas Gilang. Terus siapa ya? Ya keluarga semua lah. Cuman itu tok. Acaranya sederhana, begitu opening saya sambutan, berdoa, kemudian kita makan malam. Setelah itu ada 2 orang yang diminta untuk memberikan speech, ya Indro Priyono sama satunya siapa itu saya lupa. Terus kemudian diakhiri dengan semua tamu foto-foto di stage. Dan sampai hari ini saya belum dapat fotonya itu, karena masih dipelajari satu-satu masih di. Dan memang Mas Dedi minta pokoknya sebelum jam 9 nggak ada yang posting sama sekali sebelum acara itu berakhir. Makanya semalam Sabrina sudah posting, baru saya berani posting. Memang pernyataan Mas Dedi. Berarti acaranya dari sore ya? Dari pagi. Oh, dari pagi. Akadnya sekitar kita mulai jam 10. Kita mulai jam 10. On time kemarin. Akadnya sekitar jam 10.15. Kemudian jam 10:30 saya nasihat pernikahan. Ada adat gitu nggak? Nggak ada. Ya karena Mas Dedi pernah punya pengalaman yang gagal kan, pernah divorce, ya tentunya lebih berhati-hati kan, lebih berhati-hati. Makanya nasihat pernikahan saya banyak soal itu kan, saya bilang banyak perempuan mencari suami soleh, banyak laki-laki mencari wanita solehah. Pertanyaannya adalah kenapa mencari bukan menjadi? Kenapa mencari bukan menjadi? Ya menjadi soleh, menjadi solehah. Jangan mencari yang soleh atau mencari yang soleh. Itu salah satu nasihat pernikahan saya ke mereka. Tapi kalau pengalaman dari Kak Sabrina sendiri seperti apa? Tentunya ada hal-hal yang kemudian menjadi pembicaraan mereka berdua ya. Tapi detailnya saya nggak memahami, tapi yang jelas overall fine lah. Kalau menurut diri nggak ada masalah. Ya biasa lah. Mungkin ada permintaan ini itu ya biasa kan sebagai calon istri. Tapi kelihatan banget setelah akad itu Dedi sama Sabrina bener-bener lega. Rencana untuk ini yang mungkin paling lega dia ya bisa ngelakuin kata ini. Terus rencana untuk honeymoon mereka gimana? Saya bilang lu mau kemana gitu? Kan kemarin memang rencana kita ajak Aji kan, tapi kayaknya persiapannya mepet. Kemudian ini juga berkaitan dengan pihak pengundang macam-macam. Saya jadi pesimis apakah bisa berangkat tahun ini jadinya. Tapi ya saya berharap segera mungkin sih Mas Didi saya ajak ke Tanah Suci. Karena memang itu udah ada niatan saya dari dulu. Saya bilang lo berangkat gue yang bayar. Mau haji mau umroh kita usah. Berarti ngajak si Bilar sama Atta juga? Haji. Jadi kan kemarin begini, kalau soal haji itu kan saya hanya diminta untuk menjadi penyambung. Kebetulan pertama kali yang diundang kan saya. Terus kemudian saya diminta untuk membawa beberapa. Tapi itu nama itu masih diseleksi di kerajaan. Jadi pihak Kedubes Arab Saudi untuk Indonesia minta saya beberapa nama. Yang nama itu diajukan ke Kementerian Hajj Arab Saudi atas nama kerajaan. Nah, kemarin saya tanya lagi, ini gimana nih kepastiannya gitu, kepastiannya. Tapi saya itu juga udah bilang sama yang lain, sama si Dedi, sama si Atta, sama si Rizky Setu, bahwa haji itu panggilan. Ya artinya administrasi itu hanya sekedar wasilah saja. Tapi kan yang manggil itu kan Allah, bukan administrasi. Artinya kalau ini tahun ini berangkat ya berarti kita dipanggil Allah tahun ini, ya kalau belum berangkat ya berarti belum dipanggil, kan gitu saja. Jadi relax teman-teman juga menanggapinya. Apalagi ini berkaitan dengan kerajaan. Kalau sampai hari ini belum ada fix-nya seperti apa. Tapi kemarin cuma dibilang kalau visanya Gus Miftah kayaknya sudah your visa is done gitu. Yang lain nunggu. Karena memang yang awal diundang saya. Berarti untuk tanggal dan bulannya belum pasti ya? Belum, yang jelas kalau kemudian lihat wukuf itu tanggal 8 Juli itu biasanya kita berangkat paling mepet itu 5 hari sebelum wukuf. Sekitar 4 atau 5 Juli. Yang tadi saya berharap ini kalau jadi kado pernikahannya Mas Dedi. Harapan saya seperti itu. Makanya kenapa Mas Dedi sendiri masih sibuk nyiapin pernikahannya. Makanya dokumennya juga nggak kirim.
Jadi ya belum tahu apakah berangkat atau tidak, ya tinggal nunggu rezeki panggilan atau belum. Berarti Mas Dedi sendiri pengennya mau haji dulu atau dari omongan Nabi? Kalau dia mah ikut kita aja, yang penting waktunya. Tapi kalau lihat kondisi tahun ini mungkin belum bisa haji ya, tahun ini sebelum musim haji tahun depan mungkin saya ajak umrah. Terus untuk ngomong sendiri ada cerita nggak sih? Apanya? Pengen Omongan omongan mungkin kan pengen banget punya omongan. Saya belum ngobrol kemarin. Cuman semalam pas mau foto terakhir itu sebelum kita pisah saya bilang, ya gimana gua ngikut, ngapain? Jadi panitia malam pertama. Terus mohon maaf ini adakah perjanjian pernikahan? saya nggak bahas itu sama Dedi dan saya nggak tanya karena itu wilayah privasi mereka. Yang jelas bahwa sebelum pernikahan pasti sudah ada komunikasi untuk kebaikan keluarga mereka. Tapi apakah ada perjanjian itu atau enggak, wallahu alam saya nggak tanya juga itu. Karena bagi saya itu, kecuali Dedi ngomong sama saya atau Sabrina ngomong sama saya, sampai hari ini dia nggak ngomong soal itu, ya saya nggak tanya. Saya takut nyinggung perasaan mereka. Terus soal Aska sendiri kan sempat di postingan ada sebutan itu nanti lo masih tetap kakak gitu. Kenapa masih sama Aska soal kamu? Saya cuma bilangin tadi, hey bro, how about you new mom? Dia pernah ketawa aja. Lah ngobrolin tinju. Lo mau naring lagi? Ya sumpah mau banget. Berani nggak sama si Paris? Oh no. Nggak ada pembahasan soal belum ada. itu untuk mengatakan sendiri. Jadi mungkin ada cerita nggak sih sama suatu orang mungkin untuk menyatakan diri atau seperti apa? Yang jelas dia banyak ngomong sama saya. Tapi juga sempat jengkel kemarin karena seminggu sebelum acara kotak belas nggak bisa. Terus ternyata dia memang benar-benar mau fokus. Makanya sampai kemudian dia berinisiatif untuk meng-off-kan semua sosial media gitu. Orang banyak berspekulasi apakah karena mau haji atau apa. Dan ini jawabannya. Karena mau fokus nikah. Saya bilang sama dia, pokoknya gue mau lu berhasil dengan pernikahan ini. Pokoknya lu nggak boleh ada lagi. Mana lagi yang bisa sampai sarapan pertama.